Sebelum lanjut nonton video lainnya, please bantu kami untuk tetap menyiarkan dan menyampaikan informasi bermanfaat untuk Anda dengan cara subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya untuk Anda tidak terlewat informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Saya Abraham Silaban, terima kasih, sampai jumpa. Anda kembali di iNews Malam. Pemirsa, sejumlah makam pasien COVID-19 di Kelurahan Lamoy, Kecamatan Bacukiki, Parepare, Sulawesi Selatan dibongkar oleh orang yang tidak dikenal. Bahkan beberapa peti jenazah juga dirusak. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Warga yang akan berziarah ke makam kerabatnya berstatus positif COVID-19 di Parepare, Sulawesi Selatan dibuat kaget. Pasalnya, terdapat 7 makam yang sudah dalam keadaan terbongkar. Beberapa peti makam bahkan juga dirusak. Di salah satu makam juga ditemukan sepasang sandal yang diduga milik pembongkar makam. Cuman kami tidak tahu itu siapa yang ambil jenazah. Jadi yang saya mau tahu itu yang mengambil jenazah siapa. Apa pihak keluarga atau apa, dan apa boleh. Kalau memang boleh, kenapa tidak dari awal dikasih saja sama pihak keluarga, nanti pihak keluarga yang makamkan. Daripada begini sudah dikubur, terus digali lagi kembali, diambil lagi. Usai temuan makam yang terbongkar pada Jumat lalu, aparat Satreskrim Polres Parepare memasang garis polisi. Polisi masih memiliki dalang di balik pembongkaran ini. Untuk hari ini kami jelaskan melakukan pemasangan garis polisi, di mana maksud dan tujuannya untuk menetapkan status quo. Dalam artian sementara masih kami lakukan penyelidikan dan pengembangan. Polisi akan berkoordinasi dengan pihak Satgas COVID-19 dan Dinas Lingkungan Hidup dalam kasus ini. Polisi juga mendalami dugaan makam dibongkar oleh pihak keluarga. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari, iNews melaporkan. Pemirsa, 16 anggota jamaah aliran Hakekok Balakasuta mengaku sadar dan bertobat usai dinasihati oleh tokoh ulama Banten. Sementara itu, rumah sekaligus tempat berkumpulnya para jamaah disegel polisi. "16 orang yang tertangkap dalam aliran sesat Hakekok Balakasuta diserahkan ke tokoh ulama Banten Abuya Muhtadi untuk dibina. Mereka akan dituntun ke jalan yang benar sambil menunggu keputusan fatwa MUI Pandeglang soal aliran Hakak. Mereka akan dituntun ke jalan yang benar sambil menunggu keputusan fatwa MUI Pandeglang soal aliran Hakekok Balakasuta." Pembinaan ini nanti tergantung daripada tingkat kesadaran mereka. Tapi tadi begitu sudah datang di Cidahu, ketemu langsung dan terima langsung oleh Abuya Muhtadi, alhamdulillah mereka sudah sadar. Mereka sudah menyatakan kalau mereka sudah salah jalan dan mereka akan berjanji untuk bertobat. Polisi juga telah menyegel rumah pemilik salah satu pengikut aliran sesat ini untuk menghindari penambahan jemaah lainnya. Terkuaknya aliran ini dari sebuah video yang merekam sekelompok orang tanpa busana berdiam diri di perkebunan di Pandeglang, Banten. Ternyata sekelompok orang yang terdiri dari 8 laki-laki, 5 perempuan, dan 3 anak-anak di bawah umur tengah menjalani ritual aliran Hakekok Balakasuta. Polisi pun menggeledah rumah ketua ajaran Hakekok Balakasuta. Polisi menyita jimat, keris, buku kitab, hingga kontrasepsi. Diduga barang-barang ini dipakai untuk meyakini pengikutnya jika ia memiliki kesaktian. Dari Pandeglang, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Laka Lantas Polres Sumedang mendatangkan tim ahli Mabes Polri guna mengungkap kecelakaan bus maut yang menewaskan 29 penumpang. Polisi berjanji akan mengumumkan penyebab kecelakaan dalam waktu dekat. Polisi masih melidiki penyebab pasti kecelakaan bus yang terjun ke jurang di Tanjakan Caiwadu, Sumedang, Jawa Barat. Unit Laka Lantas Polres Sumedang pun mendatangkan tim ahli dari Korlantas Mabes Polri. Olah TKP yang dilakukan tim ahli akan dicocokkan dengan olah TKP sebelumnya.
Dalam olah TKP, polisi menemukan karet ban yang dijadikan sebagai pengikat per depan bagian kiri. Sementara fungsi rem bus masih diselidiki. Belum ada keluar. Hari ini melakukan pemeriksaan, jadi kita menunggu hasilnya dari karena kemarin laporannya sudah cukup, jadi mudah-mudahan hari ini cukup. Ya. Kira-kira hasilnya berapa hari, Pak? Itu mudah-mudahan, kira ya kalau misalnya setelah dilakukan pemeriksaan seperti ini, maka yang jadi kekurangan, kita langsung bisa sampaikan. Ini melibatkan mana aja, Pak? Bus Sri Patmi Kencana masuk ke jurang di Tanjakan Cai, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Rabu malam dan menewaskan 29 penumpangnya. Bus membawa rombongan dari SMP Islam Terpadu Al-Muawana, Subang. Tim SAR gabungan sempat kesulitan mengevakuasi para korban karena badan bus berada di bawah jurang. Sementara polisi berjanji akan mengumumkan penyebab pasti kecelakaan dalam waktu dekat. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Ayus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pelaku tabrak lari pesepeda di Bundaran HI ditangkap polisi. Pelaku yang masih berusia 19 tahun ini melarikan diri karena takut diamuk massa. Inilah detik-detik saat seorang pesepeda ditabrak sebuah mobil mewah di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada Jumat pagi. Bukannya menolong pesepeda, pengendara justru melarikan diri. Usai kejadian ini viral, polisi pun menangkap pelaku berinisial DA, 19 tahun, warga Bintaro, Tangerang Selatan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku kabur usai menabrak karena takut diamuk massa. Selain menetapkan pelaku sebagai tersangka, polisi juga menyita sebuah mobil mewah milik ayah pelaku. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 24 jam, pelaku sudah bisa kita amankan ya dengan memadukan scientific investigation, memadukan antara data-data kendaraan yang kita peroleh dari database kendaraan kita, termasuk juga dengan hasil dari kamera-kamera CCTV yang memang terpasang di lokasi kejadian maupun di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, karena kejadian kan di Bundaran HI. Pengendara mobil terancam pasal 312 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 75 juta rupiah. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Pemirsa, pembiayaan haji online dengan nama Siap Haji resmi diluncurkan. Siap Haji merupakan layanan pembiayaan pendaftaran haji online berbasis web inovatif dari MNC Guna Usaha Syariah yang merupakan anak perusahaan dari PT MNC Capital Indonesia Tbk. Di sini masyarakat dimudahkan untuk melakukan pendaftaran dan perolehan porsi haji. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. PT MNC Guna Usaha Indonesia siap meluncurkan ekspansi layanan digital di tahun 2021. Melalui MNC Guna Usaha Syariah, salah satu anak perusahaan PT MNC Capital Indonesia Tbk mengembangkan pembiayaan online Siap Haji berbasis web inovatif. Siap Haji yang menjawab kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia untuk memperoleh pembiayaan dan kepastian porsi haji ini diluncurkan secara resmi oleh Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo. PT MNC Guna Usaha Indonesia menargetkan akan membiayai lebih dari 100.000 calon jemaah haji dalam waktu 5 tahun ke depan. Tentunya kita bersyukur pada saat ini diadakan peluncuran masih dalam bentuk website, web Siap Haji, sistem informasi dan aplikasi pembiayaan haji yang pada prinsipnya memberikan kemudahan, kepastian lebih cepat bagi siapapun yang ingin menunaikan ibadah haji. Pembiayaan haji ini menjadi salah satu pembiayaan dengan inherent risk yang cukup rendah. Tentunya hal ini menjadi salah satu nilai lebih dari produk Siap Haji yang kami siapkan. Siap Haji telah mendapat rekomendasi Dewan Pengawas Syariah yang telah tersertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional dan telah memenuhi prinsip syariah dalam pelaksanaan pembiayaannya. Jadi kita orang dari ustadz-ustazah dan travel umroh udah tinggal ngarahin aja udah. Tinggal ngarahin orang untuk kemudian masuk ke webnya Siap Haji dan kemudian mendaftarkan diri. Setelah Siap Haji, PT MNC Guna Usaha Indonesia tengah mempersiapkan Siap Umroh, Siap Dana Rumah, dan Siap Dana Mobil yang akan diluncurkan semester kedua tahun 2021. Tim Liputan iNews melaporkan.